Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Fajar, Pak Irwan, dan Pak Nanang. Perkenalkan, saya Gipari Ahnaf dari Hindu. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, hasil diskusi saya sendiri untuk UTS modul matematika. Ya, untuk 3 soal. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Menuju ke pembahasan yang soal yang pertama, yaitu pemaparan dari Pak Irwan, yaitu penerapan aplikasi dari traffic flow ke sistem penanganan pasien pada suatu rumah sakit. Jadi sistem ini menggunakan dia 2 sistem, yaitu dia aplikasinya penerapannya pada sistem traffic flow yang berada pada jalan tol, di mana dia ada jalur lambat dan jalur cepat. Nah, di sini perbedaannya adalah di rumah sakit itu dia ada 12 jam dengan 24 jam. Seperti itu. Nah, kalau untuk pengkategorinya atau pengklasifikasian sendiri, saya sudah memberikan pengklasifikasian, dan ini bersumber dari http://www.nofiltrust.org.uk. Ya. Jadi apakah pengaruh apabila terdapat 2 sistem antrian ini? Jadi saya gambarkan di sini, dia itu seperti flow di rumah sakit pasien, ya, pasien masuk, yaitu MMN. Kenapa? Karena dia bisa ditangani dari banyak tempat, mungkin dari resepsionis atau dari UGD, atau mungkin dari UGD atau dari ambulans. Itu makanya MMN servernya. Kemudian di sistem pengadministrasian itu ada MM1, karena setiap pasien yang masuk pasti akan didata. Nah, itu kemudian dia akan dimasukkan atau dimasukkan ke 2 server, yaitu server dengan 12 jam. 12 jam itu kategorinya adalah dia rawat jalan, dan kemudian 24 jam itu adalah rawat inap atau membutuhkan kondisi intensif atau penanganan khusus. Nah, kalau untuk 12 jam ini mungkin untuk penanganan yang tidak khusus, seperti penyakit-penyakit ringan seperti flu, atau mungkin luka kecil, dan lain-lain sebagainya. Kalau kondisi khusus atau kondisi intensif itu kategorinya adalah korban kecelakaan, kemudian penyakit kronis yang membutuhkan diagnosa lebih lanjut atau rawat inap, dan lain-lain seperti itu. Kemudian apakah tantangan yang terjadi jika sistem ini diterapkan? Jadi di sini mungkin ada pasien yang ingin diprioritaskan. Maksudnya di sini adalah ketika nanti terbagi menjadi 2 sistem, akan ada kriteria seperti kategori lansia dan lain-lain. Tapi nanti pasti akan ada masalah dengan sistem yang dia pasien-pasien yang dia tidak ingin mengantri. Makanya di sini nanti akan lebih baik jika dibuat asumsi tidak ada yang mengantri dan no bulging, dan tidak ada yang keluar dari antrian. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua itu pasien yang tidak membawa biaya pengobatan. Nah, ini juga bisa ditambahkan nanti untuk tantangannya, dimasukkan di asumsi. Kemudian pasien yang meninggal saat perjalanan, ini kondisional karena sudah tidak membutuhkan penanganan, tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, ini nanti akan ada sistem antrian lain, yaitu sistem antrian menuju ke kamar jenazah atau penanganan untuk penanganan jenazah atau mayat, seperti itu. Kemudian pasien membutuhkan diagnosa lebih lama atau rawat inap, dan pasien dengan rawat jalan tidak membutuhkan diagnosa yang lama. Nah, ini juga merupakan salah satu tantangan, karena untuk diagnosa sendiri dari dokter itu kan tidak bisa. Jadi
sebenarnya untuk server dari sistem 12 jam dan 24 jam itu tidak terbatas. Namun dia merupakan sistem antrian yang berbeda. Seperti itu. Dengan server yang tidak terbatas karena dokter yang menangani itu tidak terbatas, tidak memiliki kapasitas, tapi setiap rumah sakit itu pasti memiliki kapasitas dokter yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, pasien dengan penyakit kronis dan pasien darurat. Pasien dengan penyakit kronis dan pasien darurat ini bisa ditambahkan ke asumsi. Asumsi pasien dengan penyakit kronis dan pasien darurat itu merupakan pasien prioritas. Kemudian, apakah konsekuensinya jika terdapat jika tidak ada sistem antrian seperti ini? Yang pertama yaitu pasien yang diprioritaskan akan diserobot dengan pasien bukan prioritas, karena tidak ada asumsi atau tidak ada pembentukan sistem yang dimana dia memisahkan antara pasien yang diprioritaskan atau tidak diprioritaskan, pasien bukan prioritas, seperti itu. Kemudian akan adanya nyawa yang tidak tertolong. Ini sangat jelas karena sistem antrian yang tidak diatur atau dipisah, jadi hanya sistem antrian biasa. Nanti akan adanya sistem antrian yang berkepanjangan, ya. Dan nanti pasien yang seharusnya memiliki yang butuh ditangani terlebih dahulu bisa jadi saat mengantri nyawanya sudah tidak tertolong. Kemudian sistem administrasi rumah sakit berantakan, di situ berantakan maksudnya sistem administrasi di rumah sakit itu akan berantakan karena tidak dapat didata dengan baik mana penyakit yang biasa saja atau penyakit yang kronis atau yang butuh prioritas, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk soal kedua, yaitu soal dari Pak Nanang, yaitu nyamplung financial technology. Nah, di sini diceritakan bahwa saya sedang berkolaborasi dengan Nyamplung, sebuah financial technology yang memberikan pinjaman modal kepada UMKM dengan bunga yang cukup rendah. Nah, Nyamplung ini berencana untuk mengembangkan sebuah teknologi yang hanya menempelkan sebuah alat di HP pemilik UMKM dan mengetahui besarnya pinjaman modal yang diajukan. Dapat diputuskan apakah UMKM tersebut akan sanggup mengembalikan pinjaman modal tersebut atau tidak. Nah, di sini saya diminta menentukan antara metode LDA, logistik regresi, dan QDA yang paling cocok digunakan. Nah, metode terbaik untuk nyamplung financial tech untuk model klasifikasi, karena data yang dibutuhkan itu data kualitatif atau kualitas, maka hanya dibutuhkan follow up, yaitu sukses atau gagal. Maka metode terbaik yang digunakan adalah menggunakan logistic regression. Logistic regression merupakan bentuk khusus dari regresi yang diformulasikan untuk melakukan klasifikasi data ke dalam dua grup, yaitu sukses atau gagal untuk respon berupa data kualitatif. Kemudian logistic regression ini tidak memerlukan asumsi normalitas dari variabel dependent. Untuk nyamplung financial technology menggunakan regresi logistik sangat sesuai karena tidak memerlukan pengecekan keseimbangan matriks varian kovarian di antara dua grup. Kemudian untuk penentuan variabelnya, jika ini dilakukan, yaitu 0 yaitu gagal bayar dan 1 sukses bayar. Kemudian ada 5 variabel, X1 besar pinjaman, X2 indeks konektivitas, X3 indeks mobilitas, X4 indeks aktivitas, dan X5 indeks komunikasi. Kemudian bagaimana cara jika kemampuan UMKM membayar pinjaman menurun akibat pandemi? Nah, pandemi ini sudah menjadi wabah yang mengerikan khususnya di Indonesia, tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja,
sisi ekonomi juga pandemi COVID-19. Nah, UMKM atau disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang baru-baru ini digagas pun dampaknya sangat membekas untuk omset, aset, dan juga karyawannya. Nah, hal ini mempengaruhi kemampuan UMKM untuk membayar pinjaman modal kepada perusahaan. Nah, solusi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisis diskriminan. Keuntungan dari metode ini adalah dapat merencanakan fitur, seperti contoh dari LDA kita dapat melihat apakah data pinjaman secara linear terpisah. Kemudian dapat ditarik garis untuk memisahkan dan mengklasifikasikan dua kelompok yang akan diukur bagaimana keefektivitasannya untuk menentukan pinjaman modal UMKM seperti itu. Kemudian yang soal yang ketiga, yaitu soal dari pengajar, yaitu COVID-19 Patients Handling. Jadi di sini di masa pandemi COVID-19 ini ketersediaan nakes, tenaga kesehatan, dan koordinasi antar rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 sangat memengaruhi flow dari pasien COVID. Misalkan di suatu area terdapat 2 atau lebih rumah sakit yang melayani COVID dan diasumsikan masing-masing rumah sakit memiliki kapasitas maksimal untuk pasien yang dapat ditampung. Nah, kemudian pasien yang tidak dapat ditampung di semua RS, semuanya dapat tertampung di tempat isolasi non-RS. Dan masing-masing RS itu diasumsikan memiliki fasilitas yang berbeda. Nah, jika diasumsikan bahwa masyarakat yang terindikasi COVID-19 akan masuk ke RS, rumah sakit atau tempat isolasi, nah, saya membuat model dan analisis sederhana seperti ini. Pertama-tama untuk pendefinisian variabel, yaitu ada variabel PGT, PNT, dan HT. PGT itu merupakan populasi pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala awal terhadap waktu. Kemudian PNT, populasi pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala terhadap waktu. Kemudian HT, populasi pasien COVID-19 yang ditransfer atau melakukan isolasi ke rumah sakit rujukan terhadap waktu. Kemudian INT, populasi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi di instalasi non-rumah sakit terhadap waktu. Kemudian RT, populasi pasien COVID-19 yang ditransfer di rumah sakit lokal bukan non-rujukan terhadap waktu. Kemudian IHT merupakan populasi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah terhadap waktu. Kemudian parameter yang saya definisikan di sini adalah yang pertama yaitu alfa. Alfa itu laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19. Kemudian beta. Beta itu adalah laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala dan dengan gejala. Kemudian gamma, laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala dan melakukan isolasi mandiri. Kemudian tau, laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan dan instalasi non-rumah sakit. Dan mu, laju pertumbuhan pasien yang terindikasi negatif COVID-19. Kemudian theta, laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala dan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Kemudian C, yaitu laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan dan rumah sakit lokal non-rujukan. Kemudian K, kapasitas batas untuk instalasi rumah sakit maupun non-rumah sakit. Kemudian asumsi yang saya bentuk, ini ada beberapa, yaitu pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala akan ditransfer ke rumah sakit rujukan. Kemudian pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala akan melakukan isolasi mandiri. Kemudian pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala akan ditransfer ke rumah sakit lokal non-rujukan apabila kapasitas rumah sakit rujukan penuh. Kemudian pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala akan ditransfer ke instalasi non-rumah sakit apabila kapasitas rumah sakit rujukan penuh. Kemudian perubahan populasi pasien yang terindikasi COVID-19 yang melakukan isolasi di instalasi rumah sakit maupun non-rumah sakit mengikuti model logistik dengan kapasitas batas. Kemudian asumsi yang selanjutnya, perubahan populasi pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala akan bertambah jika terdapat interaksi dengan populasi pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala.
Kemudian populasi pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan, rumah sakit lokal non rujukan, isolasi mandiri, dan isolasi di instalasi non rumah sakit akan berkurang jika pasien terindikasi negatif COVID-19. Kemudian populasi pasien yang bertambah, yang melakukan isolasi mandiri akan bertambah jika terdapat pasien yang terindikasi COVID-19 tanpa gejala dan mengalami interaksi dengan pasien yang isolasi di instalasi non rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu populasi pasien yang ditransfer ke rumah sakit rujukan akan bertambah jika terdapat pasien yang terindikasi COVID-19 dan dengan gejala dan mengalami interaksi dengan pasien yang ditransfer ke rumah sakit non rujukan. Baik, untuk penjelasan diagram transfernya, jadi di sini saya menggambarkan itu ada PGT dan PNT itu yaitu pasien yang terindikasi positif COVID. Untuk PGT itu dengan gejala dan PNT itu tanpa gejala. Di situ ada alfa, ada panah masuk yaitu alfa PG dan alfa PN. Di situ alfa itu melambangkan dia laju pertumbuhan di mana pasien terindikasi COVID, terindikasi positif COVID. Kemudian itu di situ ada panah menuju PGT yaitu beta PNPG, yaitu terdapat interaksi antara pasien yang positif COVID tanpa gejala dan dengan gejala, karena pasien positif yang tanpa gejala pasti akan mengalami gejala jika dia melakukan isolasi lebih lanjut seperti itu. Kemudian ada panah masuk theta PG ke HT. HT itu adalah tadi populasi yang ditransfer atau melakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Kemudian di situ ada panah keluar μH dan ada panah keluar C per K HR dan tau K tau per K HIN. Masing-masing itu menuju RT dan INT. Yang IRT itu adalah populasi pasien COVID yang melakukan isolasi di rumah sakit lokal non rujukan, dan INT pasien COVID yang positif yang melakukan isolasi di instalasi selain non rumah sakit. Kemudian di situ juga ada panah keluar μR dan μIN. Dan yang terakhir itu ada panah masuk gamma PN untuk pasien yang positif tanpa gejala, itu akan menuju IH, yaitu populasi yang banyaknya populasi yang melakukan isolasi mandiri, dan ada μIH. MIU ini dikategorikan sebagai laju pertumbuhan pasien yang negatif. Nah, untuk model matematikanya, yaitu ada dPg per dt, yaitu alfa PG ditambah beta PNPG dikurangi theta PG, kemudian dPn dt sama dengan alfa PN dikurangi beta PN PG dikurangi gamma PN. Kemudian dH per dt sama dengan theta PG dikurangi C per K HR kurangi UH dikurangi tau per K HIN. Kemudian H dikalikan IN. Kemudian dR per dt yaitu C per K dikalikan HR. H dikalikan R dikurangi R. Kemudian DIH per dt yaitu sama dengan gamma PN dikurangi μI. Yang terakhir DIN per dt yaitu tau per K HIN dikurangi μIN. Nah, kemudian interpretasinya. Yang pertama, dPg per dt merupakan populasi pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala terhadap waktu. Parameter alfa menunjukkan laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19. Kemudian populasi pasien yang terindikasi positif COVID-19 dengan gejala bertambah karena mendapatkan hasil tes positif COVID-19. Nah, perubahan populasi pasien positif COVID-19 bertambah sebanyak beta PGPN dengan parameter beta sebagai laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala dan dengan gejala. Selanjutnya, perubahan populasi pasien positif COVID-19 berkurang sebanyak theta PG dengan parameter theta sebagai laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19 dan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Kemudian yang selanjutnya, dPn dt itu hampir sama dengan dPg dt, cuman ini adalah merupakan pasien yang terindikasi positif COVID-19 dan gejala terhadap waktu. Dan yang perbedaannya adalah di gamma populasi pasien yang positif berkurang sebanyak gamma PN dengan parameter gamma sebagai laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala dan melakukan isolasi mandiri.
Kemudian di sini DHDT merupakan perubahan populasi pasien COVID-19 yang ditransfer ke rumah sakit rujukan terhadap waktu. Di sini ada bertambah sebanyak theta PG dengan parameter theta laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID dengan gejala dan melakukan isolasi di rumah sakit rujukan, dan berkurang sebanyak C per KHR dengan kapasitas K apabila rumah sakit tidak cukup akan dirujuk atau ditransfer atau melakukan isolasi di rumah sakit lokal non rujukan dengan kapasitas K. Kemudian berkurang sebanyak μH untuk pasien yang sudah sembuh atau negatif terindikasi negatif COVID. Dan tau per KHIN itu adalah parameter tau per K sebagai laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan dan rumah sakit lokal non rujukan dengan kapasitas K. Untuk selanjutnya, DR per DT yaitu perubahan pasien COVID yang ditransfer di rumah sakit lokal non rujukan terhadap waktu. Nah, di sini ada populasinya bertambah sebanyak C per KHR dengan parameter C per K itu adalah laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit dengan kapasitas K, rumah sakit rujukan dan rumah sakit lokal non rujukan. Kemudian μR yaitu pasien yang terindikasi negatif COVID-19. Kemudian di IHDT yaitu merupakan perubahan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah terhadap waktu. Nah, di sini populasi bertambah sebanyak gamma PN dengan parameter gamma sebagai laju pertumbuhan pasien yang terindikasi positif COVID-19 tanpa gejala dan melakukan isolasi mandiri. Nah, kemudian berkurang sebanyak μIH dengan parameter mu sebagai laju pertumbuhan pasien yang terindikasi negatif COVID-19. Yang terakhir, di N per DT yaitu merupakan perubahan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi di instalasi non rumah sakit. Di sini ada bertambah sebanyak tau per K HIN, yaitu laju pertumbuhan interaksi antara pasien yang melakukan isolasi di rumah sakit rujukan dan instalasi non rumah sakit dengan kapasitas. Kemudian, mohon maaf ada koreksi ini. Kemudian perubahan populasi pasien COVID-19 berkurang sebanyak μN dengan parameter mu sebagai laju pertumbuhan pasien yang terindikasi negatif COVID-19. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.